Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yoyo dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV, media dakwah Islam rahmatan lil alamin yang menyebarkan kedamaian, kasih sayang dan keteduhan. Kita berjumpa kembali dalam acara dialog santri bersama tokoh publik yang sudah hadir di sebelah kanan saya, ya. Ini tokoh-tokoh publik kita. Saya perkenalkan yang berada persis di kanan saya adalah Jumali Alfi, ya, atau sering kita panggil sebagai Uda Alfi. Ya, Uda Alfi ini seorang pelukis, ya, seniman lukis dan sekaligus juga budayawan. Kenapa disebut budayawan? Karena laki-laki. Kalau perempuan budayawati. Nah, Uda Alfi ini pelukis yang hari ini menjadi perbincangan, ya, di kalangan seni rupa Indonesia, dan sekaligus juga beliau berbicara banyak tentang kebudayaan dan konteks Islam dan perdamaian. Sementara di sebelah paling kanan itu adalah Gus Muhibullah Ahmad. Beliau adalah santri dari Gus Dur, santrinya Uda Alfi juga. Aktif di jaringan Gus Durian, ya, menjadi tulang punggung dari Gus Durian Indonesia, jaringan Gus Durian nasional. Nah, Gus Muhib ini kesehariannya mengelola jaringan Gus Durian nasional yang tentu saja berbicara tentang warisan-warisan Gus Dur hari ini, ya. Oke, langsung. Matiin volume. Oke. Ya. Ini live. Tadi ketok.
Ya, kita lanjutkan. Jadi tema kita kali ini adalah Islam, kesenian dan perdamaian. Tentu saja perdamaian itu menjadi warisan yang oleh Rasulullah itu diwariskan terhadap umat Islam sampai kemudian dalam peradaban itu menjadi salah satu ciri bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa kedamaian untuk semua umatnya. Nah, kali ini saya ingin menanyakan kepada Gus Mukhib ya, tentang apa konsep perdamaian di dalam Islam itu. Silakan Gus. Terima kasih Mas Yoyo. Malam ini kita bisa bertemu dengan teman-teman semua. Konsep Islam mengenai perdamaian sebenarnya lebih menukil kepada Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang kemudian ditarik konteksnya di dalam kekinian seperti Islam rahmatan lil alamin yang sering didengung-dengungkan di Indonesia. Sebenarnya rahmat bagi seluruh alam itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Apakah Islam hanya ramah bagi Muslim saja? Apakah bagi semuanya? Saya pikir kalau membaca atau melihat dari Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita sebenarnya Islam itu rahmat bagi semua atau seluruh alam, tidak hanya Muslim saja. Yang saat ini terkesan Islam hanya bagi rahmat bagi Muslim saja, sebenarnya tidak. Tapi Islam itu rahmat bagi seluruh alam, artinya tidak hanya pemeluk agama Islam, tapi juga seluruh pemeluk agama yang ada di muka bumi, sehingga itu harus kita harus merupakan bagian dari masyarakat atau umat yang ada di dunia ini. Jadi rahmat bagi seluruh alam itu konteksnya sangat luas, sehingga orang-orang Islam sendiri atau yang sering disebut di Indonesia sebagai mayoritas itu tidak hanya mengayomi yang sesama pemeluk atau sesama Muslim saja, tapi juga harus mengayomi seluruh pemeluk agama yang lain, atau bisa dibilang harus mengayomi minoritas. Mayoritas hadir untuk melindungi minoritas. Seperti itu Mas Yoyo. Konsep singkatnya seperti itu menurut saya. Ya, memang konsep Islam rahmatan lil alamin seringkali kita dengar dan selalu didengung-dengungkan, tetapi kadang dalam prakteknya kita melihat banyak terjadi konflik justru dipicu oleh pemaknaan agama secara literal ya. Nah, dalam konsep Islam yang damai itu sebenarnya membutuhkan satu konsensus dalam artian dialog yang itu bagaimana Rasul mencontohkan tentang musyawarah dalam konsep dialog ini. Nah, tentang dialog ini tidak melulu hanya dialog dalam artian secara harus literal kita maknai sebagai dialog, tetapi dalam kebudayaan dan kesenian itu juga menjadi salah satu kunci dialog. Nah, ini Huda Alfi selaku seniman, bagaimana melihat dialog ini menjadi kesenian menjadi ruang dialog bagi Islam dan agama-agama lainnya ini. Silakan Huda Alfi. Ya, menurut Huda Alfi. Ya, terima kasih Mas Yoyo. Ya, saya pikir seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Mukhib, jadi sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin yang mengayomi seluruh makhluk di bumi ini, saya pikir agama itu juga membutuhkan piranti atau alat-alat lain untuk bisa mengejawantakan apa yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, salah satunya mungkin dengan memakai kesenian sebagai alat bantu gitu.
Ya mungkin kita, saya tidak mengutip ayat, tapi bagaimana kita kerap mendengar ayat-ayat tentang keindahan, bahwa Allah menyukai keindahan. Nah, seni itu adalah salah satu dari keindahan, pengendalian keindahan. Ya kalau saya pribadi punya pemikiran seperti ini. Agama tanpa kesenian itu akan kering, hanya sekedar menjadi dogma atau doktrin. Jadi seni adalah salah satu bagaimana agama itu terlihat lebih sejuk. Ya tentu saya pikir seni pun sangat membantu, karena di dalam kesenian sendiri kita tahu bahwa di situ ada yang disebut imajinasi. Namun tentu kita juga harus berpikir bahwa imajinasi itu bukan lalu angan-angan. Jadi imajinasi itu adalah sesuatu bahwa kita bayangkan agama tanpa imajinasi, itu akan menjadi literik, lurus gitu saja. Sehingga tafsir-tafsir akan menjadi kering. Bagaimana kita mengimajinasikan dan bagaimana muatan-muatan dari agama bisa kita tangkap kesejukannya melalui imajinasi. Mungkin begitu. Ya, Allah sangat menyukai keindahan. Itu yang digarisbawahi dari Uda Alfi. Nah, keindahan ini menjadi salah satu alat untuk kemudian kita memaknai tentang perdamaian. Kalau kata peribahasa kan damai itu indah. Damai itu indah. Nah, cuma kadang kita hanya berhenti pada slogan. Bagaimana kita menurunkan itu dalam praksis keseharian, ya, terutama di dunia kesenian nih. Dunia kesenian ada yang menganggap bahwa hal-hal tertentu, misal ya kita tahulah bagaimana keindahan itu kadang dimaknai oleh beberapa pihak itu menjadi sesuatu yang dianggap haram gitu ya. Terus untuk yang di agama lain, yang diciptakan seni yang diciptakan oleh agama lain itu dianggap juga seni kafir gitu. Nah, padahal keindahan itu adalah sesuatu yang universal. Sementara Allah sendiri adalah zat yang juga universal, ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi tentang kesempitan-kesempitan pemaknaan dalam kesenian ini? Ya, saya pikir itu salah satu mungkin tugas saya sebagai seniman untuk bukan memberitahu, tapi mewartakan atau menyebarkan bahwa anggapan-anggapan bahwa kesenian seperti yang menjadi anggapan minoritas dalam tanda kurung kesenian adalah sesuatu pekerjaan yang sia-sia, itu tidak benar adanya. Jadi, tidak hanya pada kesenian, toh pada agama pun, ketika tafsir itu kita tangkap dengan sehendak hati kita, tanpa data yang jelas, dengan kemauan berpikiran positif, semua akan melenceng. Kita tidak pungkiri mungkin dalam kesenian-kesenian itu ada oknum-oknum atau orang-orang yang memang dalam tanda kutip kebablasan menghayati kesenian, tapi kita mencap. Dalam agama pun kita lihat seperti itu juga, bagaimana mungkin penghayat-penghayat itu, pengamat-pengamat itu dia mempunyai tafsir sendiri, lalu untuk orang lain atau kalangan besar itu menjadi keliru. Nah, sekali lagi sebagai seniman, saya berusaha untuk memberi pengertian bahwa sekali lagi agama dan seni itu bisa seiring sejalan, tapi tidak dahulu mendahului. Sebagai seniman, saya tidak lalu mengatakan bahwa jalan kesenian saya adalah yang pertama, jalan syariat baru kedua. Tapi itu saling, saya pikir
karena kesenianlah bagaimana saya bisa merasakan kedalaman dalam ritualitas keagamaan. Bagaimana saya bisa mengembangkan eh, pandangan-pandangan yang luas dengan metode kesenian. Sekali lagi mungkin di luar sana juga banyak teman-teman umat yang sebenarnya mengabarkan, mewartakan hubungan antara agama dan kesenian yang sebenarnya sangat erat sekali karena kembali harus kita pahami lagi seni itu sebenarnya kan tentang rasa. Kalau kita ambil kata dasarnya seni itu berarti sani itu berarti budi rasa. Jadi tindakan-tindakan kesenian itu adalah sebuah tindakan yang pada prinsipnya itu adalah bagaimana kita menghaluskan rasa. Ya, dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, kita mengetahui tentang Wali Songo, Gus Muhib dan Uda Alfi, bahwa ketika penyebaran Islam, terutama di Jawa itu menggunakan media seni untuk sebuah pendekatan, menjadi sebuah pendekatan dakwahnya Wali Songo. Nah, dan ini yang menarik dari Gus Dur ini kan dulu pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, jadi beliau seorang putra kiai, juga beliau seorang budayawan dan sekaligus ketua Dewan Kesenian Jakarta yang itu menjadi luar biasa waktu itu, Gus Mukib. Ini yang ingin saya tanyakan, kenapa Gus Dur mau untuk menjadi ketua dari Dewan Kesenian yang sementara waktu itu seni masih dianggap kontroversi dengan hubungannya dengan agama? Oke, terima kasih Mas Yoyo. Memang sejarah mencatat itu ya, bahwa Gus Dur memang pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Yang kalau kita lihat konteksnya pada masa itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kiai-kiai yang ada di Indonesia, khususnya Kiai Nahdlatul Ulama. Gus Dur memang sebelumnya juga sudah terus mulai menulis terkait dengan gagasannya di pribumisasi Islam, kemudian tidak lepas dari apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia, misalnya Islam apa sih yang terjadi di Indonesia, yang ada di Indonesia, seperti yang sudah dibawa oleh Wali Songo yang kemudian itu lekat dengan sebuah kebudayaan. Peran-peran yang dilakukan Gus Dur untuk masuk di dalam dunia kesenian sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi Gus Dur. Sementara Gus Dur sendiri kalau kita melihat sejarah intelektualisme Gus Dur itu dibentuk jadi dari kebudayaan. Misalnya ketika Gus Dur mondok di Tegalrejo yang kemudian itu sangat kental misalnya dengan dunia perwayangan. Nah, misalnya ketika nyantri di Yai Khudori itu persentuhan itu kemudian muncul sehingga itu melahirkan banyak imajinasi dan tidak menutup kemungkinan Gus Dur bagaimana menghidupkan kembali kesenian-kesenian khususnya Indonesia, misalnya berbicara terkait dengan masyarakat lokal atau adat budaya yang terjadi di Indonesia, itu lekat sekali dengan kesenian dan kebudayaan. Semakin ditarik kemudian ketika Gus Dur ke Mesir, kemudian saya pikir sebenarnya Gus Dur di sana kan juga nggak kuliah, banyak main, kemudian nonton film, ya. Saya pikir kayaknya dia juga banyak main di sana ya. Akhirnya kemudian kalau hanya sekedar menjadi ketua Dewan Kebudayaan, sudah banyak sekali yang kemudian dilakukan dulu sehingga dia itu berkenan menjadi Dewan Kesenian Jakarta yang pada waktu itu sebenarnya sangat bertentangan dengan kultur di NU. Sebenarnya Gus Dur pengen mengembalikan sebenarnya NU itu lahir dari mana sih? Lahir berangkat dari sebuah kebudayaan yang kemudian misalnya seperti tahlilan. Itu kan berangkatnya dari sebuah kebudayaan desa yang kemudian itu terus diaktualisasikan, terus dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya Gus Dur pengen mengembalikan nilai-nilai kebudayaan itu dalam kehidupan sehari. Toh NU juga cukup lekat dengan kebudayaan. Saya pikir itu hal yang tidak bisa dipisahkan sehingga Gus Dur
pun istilahnya berkenan dan terus bagaimana ini terus bisa hidup sehingga itu terus bisa dilanjutkan. Begitu Mas. Ya. Oke, pribumisasi Islam ini menarik di konteks hari ini ya. Dalam artian sebenarnya tidak hanya menjadi dominasi Islam di Jawa, tapi di Nusantara juga mengalami proses itu ya. Jadi bagaimana akulturasi antara Islam dan seni menjadi media dakwah untuk penyebaran Islam itu sendiri. Nah, pengalaman Uda Alfi menjadi seorang pelukis itu apakah juga terinspirasi dari gagasan-gagasan tentang antara kebudayaan dan Islam hari ini? Ya, jelas ya. Namun sebelumnya saya akan memberi semacam kayak catatan. Kalau kita lihat perkembangan masuknya Islam di Indonesia, bagaimana sebenarnya yang menjadi landasan atau pintu masuknya Islam itu sampai hari ini semakin kuat sebenarnya. Kita bicara itu setelah jumlah mayoritas atau pertumbuhan-pertumbuhannya, kesenian dan kebudayaan itu menjadi pintu masuk. Apa yang tadi kita dengar dari Gus Mufti tentang Wali Songo mengadopsi kesenian sebagai jalan untuk berdakwah. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana Islam masuk ke Eropa, dulu kita kalau melihat sejarah Islam di Eropa itu 700 tahun sempat menjadi jaya. Tapi bagaimana lalu Islam hilang atau hanya tinggal artefak? Karena memang jalan masuknya berbeda. Nah, ketika di Nusantara dalam waktu yang hampir sama 700 sekarang Islam masih ada dan semakin kuat. Jadi kata kuncinya kita lihat lagi bahwa kesenian itu ternyata memberi pengaruh atau suplemen atau jalan yang sangat bagus dan menarik. Jadi saya percaya bahwa kesenian itu sangat kepada cara dakwah. Dan sebagai seniman saya juga belajar kepada Wali Songo adaptasi sama ini. Kalau kita lihat sebenarnya dalam seni rupa yang saya bisa mengklaim walaupun ini pendapat saya pribadi bahwa sebenarnya di hampir kalau kita bicara tentang seniman di Nusantara, terutama di Indonesia, itu boleh dikatakan 80% seniman-seniman atau mungkin bisa dikatakan 90% itu seniman-seniman yang spiritual. Bukan seniman-seniman yang logika, tapi spiritual. Bagaimana keberangkatan kesenian mereka itu dasari oleh alam-alam spiritual. Spiritual itu bukan hanya soalan religi, tapi bagaimana spirit rasa itu mereka. Nah, itu sangat kembali lagi berkaitan dengan apa yang menjadi basic itu agama itu tadi, agama dan ini saling mempengaruhi. Kita kadang kalau membaca itu bahwa seni itu sesuatu yang dihasilkan dari olah rasa, ya. Artinya kalau dalam bahasa agama itu sudah dalam jalan makrifat. Karena itu memaknai Allah itu misal kayak udah menggores lukisan itu adalah seperti kalau di musik semua suara itulah suara zat Allah ya, dan di semua kegiatan kita itu adalah cerminan dari apa yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi di soal pemaknaan agama yang kemudian itu hanya seolah-olah tadi menjadi kering karena sifat dari agama yang mempunyai keindahan itu kadang tidak tersentuh. Ya, kalau kita lihat bagaimana azan itu dari Aceh sampai ke Papua, ya,
dengan segala logatnya itu kan menjadi indah ya, karena setiap logat dialek itu membawa suara azan yang berbeda-beda. Nah, tetapi kadang kita menginginkan sesuatu yang hampir sama, yang itu seragam, yang itu dihasilkan di peradaban yang melahirkan Islam, terutama di Arab, gitu ya. Nah, bagaimana menurut Uda pemaknaan yang seperti ini? Seolah-olah semua harus. Ya gini, lagi saya tidak menyetir banyak ya. Tapi begini, kalau kita kembali lagi ke Al-Quran, Tuhan kalau misalnya Allah itu kalau mau semua jadi sama itu bisa. Tapi bagaimana akhirnya kita diberi perbedaan? Nah disitulah sebenarnya kata kuncinya. Bagaimana perbedaan itu menambah kekayaan. Ya kesenian saya pikir apa ya? Ya Mas Mukib dulu. Oke, Gus Muhib, gini. Di NU terutama ke kultur kebudayaan itu dalam beragama itu kan hidup. Kita tahu bahwa kalau kita ikut tahlilan itu ketika bersolawat ya, atau kemudian bertakbir itu masing-masing komunitas itu juga macam-macam. Gitu. Saya mengikuti, saya yang dari dari daerah pesisir ke daerah pedalaman itu berbeda-beda nih. Cara untuk menyuarakan tentang sholawat dan dalam tahlil misal itu jadi macam-macam. Nah, NU mempunyai kekayaan beragam ya dalam kultur bukan beribadah tetapi menjadi kultur dalam kebudayaan beragama. Nah, bagaimana NU ini bisa merawat ke depan bahwa sesuatu yang tadi kata Uda Alfi, perbedaan ini menjadi kekayaan kultural, baik itu NU maupun agama yang lain ya, atau kelompok agama yang lain. Nah, bagaimana cara merawat seperti itu? Kita sering melihat ada sebagian orang yang kemudian senangnya seragam. Ada yang senangnya seragam, tetapi kayaknya kalau nggak seragam itu lebih asik. Nah, Indonesia itu seperti apa yang dikatakan Uda Alfi, Tuhan itu bisa loh menciptakan orang yang seragam, makhluknya yang seragam, dunia ini isinya seragam, tapi Tuhan tidak menciptakan itu. Nah, sebenarnya dalam diri manusia atau kita kemudian yang terbentuk di kultur NU, isinya kan sangat tidak seragam, dan kemudian ketidakseragaman atau keberagaman itulah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan. Nah, kemudian dari keberagaman ini, ketika kita hidupkan semuanya menjadi lebih kaya, yang kemudian tugas kita adalah menjaganya. Bagaimana kemudian menjaga keberagaman ini sehingga tetap menjadi utuh. Gitu. Misalnya kalau di NU berbicara maulid atau sholawat itu kan sangat beragam. Misalnya ada maulid Diba, kemudian ada maulid Habdi Simtuduran dan sebagainya. Cuma kan sama. Sebenarnya hanya sebuah cara yang kemudian tujuannya sama. Ini bagian dari wasilah yang kemudian bagaimana kita untuk menyembah Tuhan dengan wasilah Nabi Muhammad, kan begitu. Kemudian kalau kita tarik dalam konteks Indonesia yang kemudian cukup beragam untuk bagaimana menciptakan sebuah perdamaian. Nah, kalau berbicara itu sebenarnya tadi di awal sudah disitir oleh Mas Yoyo terkait bagaimana sih Nabi Muhammad menyontohkan seperti ruang dialog gitu kan. Ruang dialog kita yang terjadi saat ini seringkali hanya harmoni sosial atau kemudian hanya sebagai formalitas belaka yang itu tidak kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali mungkin non sewu kalau seringkali kita lihat pemerintah atau pemerintah daerah atau seringkali buat dialog, misalnya dialog antar agama. Setelah forum dialog itu kelar, ya udah selesai. Sebenarnya tugas kita tidak di situ. Itu hanya satu momentum yang kemudian dijadikan untuk pertemuan. Tetapi
bagaimana aktualisasi di dalam masyarakatnya. Yep. Yang kemudian bahwa kamu NU, kamu Muhammadiyah, kamu Katolik, kamu Hindu, kita itu sebenarnya sama manusia yang kemudian sebagai warga negara Indonesia, tugas kita adalah menjaga Indonesia. Orang Muslim juga demikian. Sampean Muhammadiyah, saya NU, sampean Syiah, tugas kita adalah bagaimana kemudian menghidupkan keagamaan ini sehingga semua orang mendapatkan rahmat dari Islam tersebut dan tetap hidup lestari sehingga kita semua bisa hidup rukun dan damai gitu Ya, Mas saya. ya. Berarti kata kuncinya tentang pemahaman kita tentang perbedaan itu ya, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang mutlak dan itu keniscayaan yang itu menjadi kodrat ya, yang sudah Allah ciptakan di bumi ini. Seperti kalau kita mensitir bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan berbeda ya. Nah, artinya bahwa pemahaman kita tentang perbedaan itu seharusnya membuat kita lebih banyak menghargai yang berbeda, tidak hanya yang seragam tadi ya, yang homogen itu. Nah, dalam konteks ini bagaimana mengelola perbedaan hari ini? Ya, kita tahu bahwa ada yang menafsirkan begitu literer, tetapi ada juga penafsiran yang begitu dinamis tentang tafsir keindahan dan beragama. Nah, bagaimana hari ini kita bisa mengelola itu sehingga tidak kemudian menjadi konflik? Ya, kalau saya itu sebagai seniman, prinsip dasar dari kerja seni itu satu itu kalau kita sadari berpikiran seni itu tidak semata itu harus menjadi seni. Bahwa di situ ada muatan-muatan ilmu pengetahuan itu yang harus kita sadari. Salah satu misal begini, dalam kesenian itu ada tuntunan kreativitas. Nah, kreativitas itu kaitannya cara pandang bahwa di situ tidak hanya tunggal. Apa yang disebut kreativitas, bagaimana kita mengeksplor hal-hal yang ini tidak hanya pada sebuah bentuk baku lalu betong, tapi bagaimana kita berani untuk membongkar ulang pada konstruksi itu membutuhkan kreativitas. Pun kaitannya dengan imajinasi itu. Imajinasi sekali lagi saya bilang tidak identik dengan sesuatu yang liar. Imajinasi, imajinasi itu bagaimana pandangan-pandangan yang di luar bayangan-bayangan sebelumnya. Jadi kita mengeksplor sesuatu yang mungkin di luar pandangan-pandangan sebelumnya. Dan tentu kembali lagi nanti imajinasi itu harus kita kontrol. Nah, ya sebagai seniman itu pengelolaan buat saya. Jadi ketika saya berproses kesenian, ketika saya bergaul, pikiran-pikiran itu dalam proses kesenian saya, contohnya begini, ketika saya melukis, ketika saya menemukan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan apa yang kebutuhan dari ide dan pemikiran saya lalu akan mengeksplor kepada bahan yang lain. Sehingga apa yang menjadi aspirasi atau pemikiran saya bisa dengan lancar saya salurkan. Nah, tindakan itu saya pakai tidak hanya pada proses kesenian, tapi bagaimana juga dengan pelaku kehidupan. Ketika seperti Mas mungkin tadi bilang, secara kultural saya besar dalam didikan perserikatan atau ormas Muhammadiyah. Tapi bahwa lingkungan saya ada teman-teman dari NU, Nahdlatul Ulama, dari Tafiya, Karti, atau dari Syiah, atau non-Muslim, itu menurut saya adalah sebuah kekayaan. Lagi tadi bahwa Tuhan menciptakan perbedaan-perbedaan itu adalah cermin. Kalau kita nanti melihat sesuatu yang menurut kita kiri, itu bukan lalu dengan serta-merta kita lalu menghakimi bahwa itu sudah benar. Tapi itu adalah sebuah alat untuk kita balik lagi pada diri kita. Kalau sebenarnya kebenaran itu seperti apa, dan kita introspeksi pada kita. Ya, kalau boleh saya garis bawahi tadi dari Uda Alfi bahwa perbedaan ini adalah menjadi cermin buat kita. Artinya
perbedaan ini, kalau boleh saya menyebut, inilah wajah Tuhan. Ya. Dan kesenian itu sesuatu yang menghaluskan dari agama. Kalau agama tanpa seni, kata Uda tadi, itu hanya dogma dan kering, tetapi seni hadir untuk menghaluskan, supaya dia bisa berdialog dengan yang berbeda itu tadi. Nah, saya kira itu yang kalau boleh saya menyimpulkan dari dialog kita sore hari ini. Mungkin ada tambahan dari Uda. Ya. Menurut saya gini, jadi walaupun sebagai seniman, bukan lalu serta-merta saya bilang bahwa seni itu sebenarnya lebih unggul daripada agama, tidak. Itu jangan salah. Kembali saya bilang tadi, sebenarnya antara seni dan agama itu seperti yang saya katakan tadi, agama tanpa seni itu akan menjadi dogma atau doktrin dan akan kering. Pun sebaliknya begitu. Seni tanpa agama, dia akan menjadi seperti binatang liar, tidak terkontrol. Ya, mohon maaf, misalnya kalau saya seperti itu, bahwa agama itu adalah kontrol buat saya untuk melakukan bisnis. Sehingga dua hal ini yang seolah-olah berbeda itu bisa sejalan. Gus Mukib, ya. Menarik perbincangannya udah menuju keseimbangan hidup gitu ya. Jadi antara agama dan seni itu saling melengkapi sehingga keduanya biar tidak sebelah dan lebih enak gitu loh jalannya. Bahwa agama tanpa seni itu kering. Kemudian begitu juga seni tanpa agama seperti orang tidak punya kendali yang kemudian sebagai alat kontrol bagaimana manusia itu hidup harus memiliki satu pegangan hidup. Kalau boleh saya menambahkan, yang kutip dalil lah. Iya, jangan dalil, saya tidak terbiasa dalil. Jadi kalau saya sih tambah nih, sebagai muslim, sebenarnya kita kan punya semacam kewajiban untuk berdakwah. Nah, kalau saya pribadi gitu kan, saya tidak akan bisa seperti Gus Mukib di pondok yang bagaimana bersama menyetir ayat-ayat sempurna. Sementara ada keinginan saya untuk mengenalkan Islam rahmatan lil alamin. Kesenian lah. Jadi bagaimana mengenalkan Islam yang lembut dan itu punya kesenian saya. Bagaimana membagi pengalaman spiritual saya dan kesenian itu dalam agama menurut apa yang saya ceritakan. Ya, saya kira menarik tadi konklusi yang sudah dipaparkan oleh Gus Mukib dan Uda Alfi ini. Saya garis bawahi tadi bahwa agama tanpa seni itu mengutip Uda Alfi menjadi doktrin yang kering, tetapi juga seni tanpa agama itu menjadi sesuatu yang seolah-olah kita menjadi nafsu saja yang keluar tanpa ada kehalusan di situ. Nah, yang kedua, perbedaan ini adalah mutlak dan kita harus memaknai perbedaan ini menjadi kekayaan seperti tadi yang sudah disimpulkan bareng-bareng. Saya kira itu kesimpulan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa semua dan kita akan bertemu dengan dialog yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.